Bayangkan sebuah kuil kuno di tanah Filistin, dipenuhi bau dupa yang menusuk dan suara mantra dalam bahasa yang telah lama hilang. Para penyembah menunduk, bukan kepada dewa cahaya atau kesuburan, melainkan kepada penguasa lalat, entitas kegelapan yang dipercaya mampu mengendalikan penyakit, wabah, dan kematian. Ia pernah dipuja sebagai dewa agung, lalu dihina sebagai penguasa kotoran. Kini ia dikenang sebagai salah satu iblis paling berbahaya dalam demonologi. Dialah Beelzebub, sosok yang namanya bergema di peradaban Israel kuno, Kristen awal, hingga okultisme modern. Ia bukan sekadar raja iblis, tapi lambang dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan, kebusukan dalam jiwa manusia. Di tanah Kanaan kuno, ketika wabah dan kematian adalah ancaman yang tak bisa dilawan oleh pedang atau perisai, manusia mencari jawabannya di balik tirai dunia gaib. Kota Ekron berdiri sebagai benteng harapan terakhir bangsa Filistin. Di tengah keramaian pasar dan tembok batu yang kokoh, berdirilah kuil yang dipersembahkan kepada sosok yang diyakini mampu mengendalikan penyakit dan kesehatan sekaligus. Baal-Zebul, penguasa tempat tinggi. Nama itu bukan sekadar gelar, melainkan bukti posisi tertinggi dalam panteon mereka. Setiap persembahan yang dipanjatkan bukan sekadar ritual. Itu adalah negosiasi hidup. Para imam mengangkat patung lalat dari emas sebagai simbol kehadiran sang dewa. Meski hewan kecil itu dianggap najis di banyak budaya, di mata mereka lalat adalah penanda kuasa ilahi atas kehidupan. Jika lalat datang membawa wabah, maka dewa yang bisa menahannya adalah sosok yang mampu mengatur nasib manusia. Dalam banyak kesempatan, raja-raja Filistin mengutus utusan ke kuil Ekron untuk meminta petunjuk. Apakah mereka akan sembuh? Apakah mereka akan menang perang? Apakah mereka akan hidup? Namun di seberang tanah Israel, para nabi dan rabi melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan terbesar terhadap Tuhan yang esa. Bagi mereka, penyembahan terhadap Baal, dengan segala wujudnya, adalah gerbang menuju kehancuran spiritual. Disitulah propaganda religius dimulai. Baal-Zebul diubah menjadi Baal-Zebub. Maknanya bergeser dari penguasa kediaman tinggi menjadi Tuhan lalat. Sebuah ejekan yang memalukan. Perubahan satu huruf itu seperti pedang yang menusuk martabat ilah musuh. Mereka bukan hanya ingin menjatuhkan dewa itu, mereka ingin menghancurkan keyakinan di baliknya. Dengan menyebutnya sebagai dewa yang bersemayam di atas kotoran dan bangkai, umat Yahudi menanamkan pemahaman bahwa penyembah Baal adalah mereka yang menukar kesucian dengan kebusukan. Orang yang berdoa pada Beelzebub dianggap sama seperti lalat, bergerombol di atas hal-hal busuk dunia ini. Namun, sejarah memiliki cara ironis menggambarkan kekuatan. Nama yang ditujukan sebagai ejekan justru semakin mengubur sosok ini dalam imajinasi manusia sebagai figur gelap yang misterius. Beelzebub tidak lagi dilihat sebagai pelindung, melainkan sebagai penguasa wabah, pemimpin dari serangga-serangga kecil yang dapat menjatuhkan kerajaan besar. Saat manusia belum mengerti tentang bakteri dan virus, mereka menyalahkan sesuatu yang lebih besar, dan Beelzebub menerimanya. Dari puncak kuil turun ke tumpukan kotoran, namun kekuasaannya justru makin kelam dan menakutkan. Ketika monoteisme Yahudi berkembang, mereka bukan hanya berperang dengan pedang, melainkan dengan narasi. Merekonstruksi simbol-simbol lawan adalah strategi teologis yang sangat efektif. Disinilah Beelzebub mengalami transformasi ekstrim. Dari sosok yang disegani menjadi entitas yang dianggap sebagai akar kebusukan spiritual. Ia bukan lagi dewa musuh. Ia menjadi representasi kegelapan yang harus diperangi. Bayangkan bagaimana setiap wabah yang menghantam desa-desa Yahudi dapat dijadikan bukti bahwa penyembahan kepada dewa lain memancing murka Tuhan. Para rabi menggambarkan Beelzebub sebagai makhluk yang memerintah tumpukan kotoran, sebuah kerajaan menjijikan yang tak pantas disebut ilahi. Ia hidup di tempat yang ditinggalkan, merepresentasikan hati manusia yang dibiarkan membusuk oleh dosa. Simbol lalat menjadi metafora atas pikiran kotor dan nafsu rendah yang selalu menggerogoti moral manusia. Propaganda ini disampaikan secara turun-temurun, dari mimbar ke sekolah-sekolah Torah, dari cerita rakyat ke hukum-hukum kesucian. Dan tanpa disadari, narasi tersebut mengkristalkan konsep baru. Beelzebub bukan sekadar dewa asing, tetapi musuh rohani yang harus dijauhi seperti najis. Kekuatannya tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan sebagai racun yang menyelinap ke dalam jiwa manusia melalui godaan dan penyakit, baik fisik maupun moral. Namun, semakin ditekan, semakin ia menjelma menjadi personifikasi kejahatan absolut. Bagi kepercayaan monoteistik, tidak cukup mengatakan bahwa ia lemah, ia harus menjadi kebalikan Tuhan.
Dengan cara inilah perlawanan terhadap politeisme menjelma menjadi demonologi. Beelzebub tidak lagi hidup dalam kuil bata merah Filistin. Ia hijrah ke alam neraka, memimpin roh-roh jahat sebagai ancaman terbesar setelah Lucifer. Dan begitulah sejarah menentukan takdirnya. Penghinaan yang dimaksudkan untuk melunturkan kekuatannya justru memperluas domainnya. Bukan lagi sekadar dewa padang pasir, Beelzebub berubah menjadi arsitek pemberontakan, raja kegelapan yang hadir dalam bisikan-bisikan paling keji. Ia tidak hilang, ia berevolusi. Ia bukan lagi ilah yang dipuja manusia, dia menjadi iblis yang menghantui mereka. Ketika ajaran Yesus mulai menyebar, para imam Farisi merasa posisi mereka terancam. Mereka melihat mukjizat pengusiran setan sebagai bukti kuasa ilahi. Namun, alih-alih mengakuinya, mereka menuduh Yesus bekerja dengan kuasa Beelzebub, pangeran roh jahat. Tuduhan itu bukan sekadar fitnah, tetapi pengakuan tidak langsung bahwa Beelzebub telah dianggap sebagai pemimpin setan dalam hierarki neraka. Nama yang mulanya berasal dari kuil Ekron, kini menjadi simbol pemberontakan spiritual tertinggi terhadap Tuhan. Yesus menjawab tuduhan itu dengan logika sederhana yang tajam. Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Jika kerajaan itu terbagi melawan dirinya sendiri, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Markus 3:23-26. Dengan demikian, Beelzebub diposisikan sebagai entitas yang memiliki kerajaan kegelapan, pasukan, kekuasaan, dan tatanan. Ia bukan iblis kecil tak berarti. Ia adalah arsitek kuasa gelap, salah satu panglima terkuat dalam demonologi Kristen. Di era bapak-bapak gereja, Beelzebub kemudian diidentifikasi dekat dengan Satan dan bahkan Lucifer. Beberapa tradisi menyebut mereka sebagai satu sosok dengan banyak nama, namun literatur lain menganggap masing-masing sebagai entitas terpisah yang bersatu dalam misi sama, menghancurkan kehendak Tuhan dalam diri manusia. Disinilah Beelzebub sering digambarkan bukan hanya sebagai pemimpin para iblis, tetapi juga penguasa kebohongan yang menyesatkan manusia dengan bisikan halus. Ikonografi abad pertengahan menggambarkannya sebagai makhluk raksasa berwujud lalat atau iblis bersayap besar dengan tubuh penuh penyakit. Ia menjadi sumber ketakutan rohani yang nyata. Iblis yang mampu merasuki, membunuh iman, dan menyeret jiwa ke kehancuran. Gereja menggunakannya sebagai simbol untuk memperingatkan umat akan bahaya dosa yang dibiarkan berkembang seperti lalat yang berkembang biak di atas luka terbuka. Melalui proses panjang transformasi ini, Beelzebub bukan sekadar dewa yang dijatuhkan. Ia menjadi musuh kosmis, bagian dari perang abadi antara terang dan gelap. Dari kuil Ekron hingga altar gereja, namanya mengubah definisi kejahatan dalam pikiran manusia. Beelzebub kini bukan sekadar ancaman fisik, melainkan ancaman atas keselamatan jiwa. Dalam teks apokrif seperti Testament of Solomon, Beelzebub berbicara langsung kepada Raja Sulaiman dan mengaku dirinya dulunya adalah malaikat serafim, kelas paling tinggi dan terdekat dengan Tuhan. Ia jatuh karena kesombongan dan kecemburuan, dua benih iblis yang sudah ada sejak nurani tercipta. Dalam pengakuan itu ia mengklaim memimpin legiun roh jahat yang mempengaruhi setiap bentuk tirani, obsesi, dan keinginan manusia yang melampaui batas. Cerita ini menjadi dasar bagi okultisme untuk menempatkannya sebagai malaikat jatuh dengan kekuasaan tinggi. Dalam grimoire seperti Lesser Key of Solomon dan Pseudomonarchia Daemonum, namanya terdaftar dalam jajaran penguasa neraka. Ia dikaitkan dengan dosa kerakusan, bukan hanya terhadap makanan, tetapi terhadap kekuasaan, harta, nafsu, dan dominasi. Ia hadir dalam kelebihan yang menjerat manusia hingga lupa bersyukur. Ia memberi banyak tetapi menuntut semua. Memanggilnya dianggap seperti membuka pintu pada kecanduan rohani yang tak akan pernah terpuaskan. Para pemanggil arwah dalam ritual gelap percaya bahwa Beelzebub dapat memberikan pengetahuan terlarang, kekuatan memanipulasi pikiran massa, hingga kemampuan untuk merusak iman seseorang dengan perlahan. Ia bukan tipe iblis yang menyerang secara frontal. Ia bekerja di balik layar, diretakan paling halus dalam keyakinan dan moral manusia. Ia menyusup lewat pikiran yang berkata, sedikit lagi, hingga manusia tenggelam tanpa sadar. Ilustrasi okultisme menggambarkannya memiliki tubuh raksasa dengan kepala lalat, rahang tajam, dan suara kabut yang mengundang mimpi buruk. Ketika ia memimpin neraka, ia tidak duduk di atas singgasana api, melainkan di atas singgasana kerakusan yang selalu tumbuh dari kejatuhan moral manusia. Neraka bukan sekadar tempat hukuman, tapi ekosistem dosa yang ia kelola. Dalam sistem rahasia dan sekte modern, Beelzebub tetap menjadi simbol daya tarik gelap, pengetahuan,
kuasa, dan kebebasan dari aturan Tuhan. Namun kebebasan itu palsu. Ia hanya membebaskan manusia dari surga untuk menjadikannya budak di dunia bawah. Ia tidak memerintah dengan rantai, melainkan dengan keinginan yang tak pernah puas. Seiring berkembangnya hiburan dunia modern, Beelzebub menemukan panggung baru untuk memperluas pengaruhnya, budaya populer. Ia tampil dalam film horor, game, komik, dan anime sebagai musuh besar yang tak bisa dikalahkan dengan logika manusia biasa. Keberadaannya menandai momen ketika manusia mulai menggunakan ketakutan sebagai bentuk hiburan. Semakin kita menikmati cerita kegelapan, semakin nama Beelzebub diabadikan. Dalam video game seperti Diablo 2, ia dikenal sebagai Lord of Destruction, salah satu dari Three Prime Evils yang ingin menghancurkan dunia. Dalam anime Beelzebub, ia tampil dalam bentuk komedi sebagai bayi iblis pewaris tahta neraka. Dua representasi yang bertolak belakang ini menunjukkan betapa fleksibelnya simbol iblis dalam memenuhi kebutuhan fantasi manusia, baik untuk ditakuti maupun ditertawakan. Dalam musik heavy metal, terutama era vinil, nama Beelzebub sering disisipkan dalam bak masking, pesan terbalik yang hanya terdengar saat musik diputar mundur. Ini menjadi tren pemberontakan yang membuatnya semakin ikonik. Para seniman memanfaatkan sosok iblis untuk mengguncang batas moral masyarakat. Kegelapan pun dijadikan brand yang laris di pasaran. Serial horor modern seperti Supernatural hingga Lucifer juga memasukkan referensi Beelzebub sebagai tokoh yang licik, manipulatif, dan penuh ambisi. Meski tampil sebagai karakter fiktif, ia membawa arketipe yang sama sejak ribuan tahun lalu. Penguasa iblis yang memegang kendali atas hawa nafsu manusia. Ia menjadi lawan sempurna untuk pahlawan yang mencari kebenaran. Dengan demikian, Beelzebub telah merasuk ke dalam ruang budaya yang paling dalam, di ruang imajinasi publik. Ia mungkin tak lagi disembah di kuil seperti di ekran, tetapi jutaan mata menatapnya setiap hari melalui layar televisi, smartphone, hingga panggung konser. Di era ketika ketakutan dapat dijual, nama Beelzebub menjadi produk kegelapan paling sukses dalam sejarah manusia. Lalat tidak pernah datang pada sesuatu yang masih hidup. Ia datang ketika sebuah tubuh mulai membusuk. Begitu pula Beelzebub. Ia tidak merusak sesuatu yang kuat atau bersih. Ia datang ketika manusia mulai membiarkan dosa kecil menetap, ketika hati mulai retak oleh iri, sombong, atau tamak. Ia tumbuh di ruang yang dibiarkan gelap, di lubang yang manusia lawan untuk melihat. Disitulah ia berbisik, sekecil lalat yang menempel pada luka. Psikologi modern menyebut sisi ini sebagai shadow self, bagian dari diri kita yang memendam dendam, trauma, dan keinginan kelam. Selama manusia menolak mengakuinya, sisi gelap itu semakin kuat. Beelzebub menjadi simbol bahwa iblis tidak perlu memaksa masuk, cukup menunggu di ruang yang kita biarkan tidak tersentuh cahaya. Kerakusan bukan sekadar ingin banyak. Itu adalah kehausan tanpa batas, racun manis yang membusukkan jiwa sedikit demi sedikit. Itulah dosa yang disematkan gereja kepada Beelzebub. Ia tidak memakan tubuh manusia, tapi memakan niat baik mereka, mengubah cinta menjadi obsesi, ambisi menjadi tirani, dan keyakinan menjadi fanatisme. Semua terjadi tanpa suara teriakan. Di dunia modern, kita mengenal kebusukan itu dalam bentuk kecanduan status, kekuasaan, validasi, dan kenikmatan sesaat. Kita memuja angka, pujian, dan sorotan seolah itu makanan untuk bertahan hidup. Ketika semua itu menjadi tujuan utama, Beelzebub duduk di singgasananya dan tersenyum, karena kita telah menyembahnya tanpa sadar. Pada akhirnya, Beelzebub bukan musuh yang datang dari luar. Ia adalah kegelapan yang kita pelihara sendiri. Ia tidak menguasai bumi melalui pasukan iblis, tetapi melalui hati manusia yang membiarkan jiwa mereka perlahan membusuk. Namanya bukan sekadar legenda. Ia adalah peringatan bahwa kadang neraka tumbuh dari dalam diri kita. Beelzebub pernah menjadi dewa, lalu menjadi bahan ejekan, kemudian menjadi raja iblis. Namun di balik transformasi itu, ada satu kenyataan yang tidak berubah. Manusia selalu membutuhkan sesuatu untuk ditakuti, dipersalahkan, dan ditundukkan. Entitas ini adalah simbol dari kekuatan gelap yang tidak datang dari luar, tetapi lahir dari kedalaman jiwa. Karena selama masih ada kebusukan dalam hati manusia, namanya tidak akan pernah mati.